Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Sebelumnya Ibu Bapak, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa hari ini akan dilaksanakan penyuluhan tentang pencegahan pada penyakit hipertensi. Nah Bapak Ibu tadi kan di luar sudah diperiksa oleh teman-teman saya, ada petugasnya. Bapak Ibu sekalian diperiksa tekanan darah masing-masing. Jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah mengetahui tekanan darah masing-masing ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung ke materi penyuluhan mengenai hipertensi tersebut. Nanti teman-teman saya akan menyampaikan materinya, kemudian apabila Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada akhir penyuluhan. Baik, mungkin sekian ya Bu ya, saya langsung saja kasihkan ke pemateri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hipertensi. Hipertensi berarti tekanan darah di dalam pembuluh darah sangat tinggi. Pembuluh darah yang dimaksud di sini adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung yang memompa darah ke seluruh jaringan dan organ-organ tubuh. Tekanan darah normal yaitu 120/80 mmHg. Apabila tekanan darah di antara 120/80 sampai 139/89 mmHg, itu dinamakan dengan prahipertensi. Dan apabila tekanan darah melebihi 140/90 mmHg, itu sudah dikatakan tinggi dan dinamakan dengan hipertensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Kisti mengenai tanda dan gejala hipertensi. Nah, pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala yang khusus. Meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan hipertensi. Nah, gejala hipertensi yang dimaksud yaitu nyeri kepala sebelah, kemudian wajah kemerahan, mata berkunang-kunang, dan kelelahan. Nah, gejala-gejala tersebut yang saya sebutkan itu terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Kemudian, jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa muncul gejala seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Memiliki tekanan darah normal menandakan bahwa jantung mampu memberikan suplai yang berisi oksigen dan makanan ke semua organ tubuh dengan baik. Pengidap hipertensi perlu menjalani pemeriksaan tekanan darah sebagai bagian dari pemeriksaan rutin dengan dokter atau sebagai screening untuk hipertensi. Beberapa orang menggunakan pemeriksaan tekanan darah di rumah untuk melacak kesehatan jantung. Dokter akan meminta pengidap hipertensi mencatat tekanan darah di rumah sebagai tambahan informasi dan memastikan apakah seseorang memiliki hipertensi. Pemantauan rumah adalah cara penting untuk memastikan apakah seseorang memiliki tekanan darah tinggi, untuk memeriksa apakah pengobatan tekanan darah bekerja untuk mendiagnosis tekanan darah tinggi yang memburuk. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin juga bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan terapi obat apa yang tepat untuk diberikan untuk penderita hipertensi. Nah, setelah dijelaskan oleh Saudari Melinia tentang kontrol tekanan darah secara rutin, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang konsumsi obat anti hipertensi. Nah, seiringnya dengan peningkatan kasus hipertensi, maka penggunaan obat yang rasional dan merupakan salah satu rangkaian penting untuk evaluasi penggunaan obat anti hipertensi bertujuan untuk menjamin penggunaan obat rasional pada penderita di hipertensi. Penggunaan obat yang rasional ini sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Nah, untuk keputusan penggunaan obat selalu mengandung pengertian manfaat dan risiko. Untuk keamanan pemakaian obat anti hipertensi perlu diperhatikan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan resiko minimal. Penggunaan obat yang rasional juga mengharuskan pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis dalam dosis yang diperlukan tiap individu dalam kurun waktu tertentu dengan biaya yang paling rendah. Nah, untuk faktor kunci kepatuhan pasien terhadap pengobatan adalah pemahaman tentang instruksi pengobatan. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan pemberian informasi lengkap atau pendidikan kesehatan tentang pentingnya mengkonsumsi obat hipertensi yang baik dan benar.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang salah satu pencegahan tersier pada penyakit hipertensi. Nah, yaitu menjaga pola makan, atau pola makan ini bisa disebut dengan diet hipertensi. Nah, diet hipertensi itu adalah suatu program pengendalian penggunaan garam di dalam makanan yang akan dimakan oleh penderita hipertensi. Nah, ada syarat-syarat yang harus memenuhi diet ini, yaitu makanan harus cukup kalori, protein, mineral, dan vitamin. Dan juga jumlah natrium atau garam juga harus disesuaikan tergantung dari penyakit hipertensi. Nah, di sini saya akan menyebutkan makanan-makanan yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi dan juga yang tidak bisa dimakan atau tidak bisa dikonsumsi oleh penderita penyakit hipertensi. Yang pertama itu ada sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini bisa didapatkan dari beras, tepung, tapioka, kentang, lalu gula, dan juga makanan-makanan yang diolah dari bahan-bahan tersebut. Contohnya seperti makaroni, mie, bihun, lalu roti, biskuit, kue kering. Nah, yang selanjutnya itu sumber protein hewani. Untuk sumber protein hewani, kalian bisa mendapatkan protein ini dari daging, ikan, telur, atau susu. Nah, untuk penderita hipertensi itu mempunyai batasan maksimal untuk mengkonsumsi protein hewani ini. Untuk pengonsumsian daging dan ikan itu dianjurkan 2 potong dalam sehari. Lalu untuk telur itu dianjurkan 1 butir telur dalam sehari. Sedangkan untuk susu itu 2 gelas dalam sehari. Yang selanjutnya itu ada sumber protein nabati. Nah, untuk sumber protein nabati ini ibu bapak bisa mendapatkannya dari semua jenis kacang-kacangan. Nah, yang selanjutnya itu ada sayuran. Untuk penderita hipertensi ini dianjurkan memakan semua sayuran segar tanpa pengawet dan tanpa diolah dengan garam dapur. Nah, yang selanjutnya itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi ini adalah buah-buahan segar yang tidak terkandung pengawet atau diawetkan oleh garam dapur. Dan tidak mengandung gas. Nah, contoh buah-buahan yang mengandung gas itu adalah durian dan nangka. Nah, yang selanjutnya itu adalah lemak. Lemak bisa didapatkan di dalam minyak, di dalam margarin, dan di dalam mentega. Nah, margarin dan mentega yang digunakan oleh penderita hipertensi ini harus margarin dan mentega yang tanpa garam dapur. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada bumbu-bumbu makanan. Nah, bumbu-bumbu makanan yang baik dikonsumsi itu adalah bumbu-bumbu makanan yang segar dan kering dan tidak mengandung garam dapur ataupun soda. Nah, yang selanjutnya itu ada minuman. Minuman-minuman yang diperbolehkan untuk penderita hipertensi itu yaitu adalah teh, kopi, minuman botol ringan, dan itu juga harus tetap dalam sesuai batasan. Yang selanjutnya itu di sini saya akan menyebutkan juga makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat seperti apa sih yang tidak bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi? Yaitu roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur ataupun soda. Nah, sebaiknya penderita hipertensi itu memakan karbohidrat atau mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, yang banyak sekali serat dan pati. Contohnya seperti nasi merah, kentang, jagung, dan gandum. Yang selanjutnya itu ada protein hewani dan nabati. Nah, protein hewani dan nabati seperti apa sih yang tidak bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi ini? Yaitu otak, ginjal, lidah, sarden, keju, daging, ikan, dan telur yang diawetkan dengan garam dapur seperti daging asap, dendeng, abon, ikan asin, ikan kaleng, kornet, dan udang kering. Berarti penderita hipertensi itu dianjurkan untuk memakan makanan yang fresh. Tidak boleh makanan yang sudah diolah atau mengandung garam dapur yang sangat tinggi.
Yang selanjutnya itu ada sayuran. Nah, sayuran yang dilarang untuk penderita hipertensi itu adalah sayuran-sayuran yang sudah diawetkan dengan garam dapur. Contohnya seperti sawi asin, asinan, sayuran-sayuran yang di dalam kaleng, dan juga seperti acar. Nah, yang selanjutnya itu ada buah-buahan. Nah, di sini buah-buahan yang dilarang itu tadi sudah disebutkan buah-buahan yang mengandung gas, contohnya seperti durian, nangka, dan juga buah-buahan yang diawetkan, buah-buahan yang di dalam kaleng itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Yang terakhir itu adalah lemak. Lemak yang tidak diperbolehkan untuk penderita hipertensi itu adalah margarin dan mentega biasa. Jadi, penderita hipertensi itu harus menggunakan margarin dan mentega khusus yang tidak mengandung garam dapur ataupun soda. Setelah apa yang dijelaskan oleh teman saya, Ita, tentang pencegahan tersier hipertensi, yaitu menjaga pola makan, ini ada cara terakhir pencegahan tersier hipertensi, yaitu dengan kita melakukan olahraga. Jadi olahraga ini adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk memelihara kehidupan. Nah, olahraga ini dapat menurunkan aterosklerosis, yang juga si aterosklerosis ini dapat menyebabkan faktor penyebab hipertensi. Olahraga yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu olahraga aerobik. Nah, jadi pengertian dari olahraga aerobik ini adalah dilakukan dengan intensitas yang ringan, dan gerakannya itu yang berulang-ulang. Misalkan saja seperti berjalan, lalu jogging, lalu senam, tapi dengan yang ringan-ringan saja. Bersepeda ataupun bisa juga dilakukan dengan renang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengidap hipertensi harus rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Nah, olahraga juga ini akan membantu kerja obat lebih efektif dalam melakukan tugasnya. Olahraga yang baik merujuk pada jenis olahraga, tata cara olahraga, dan waktu pelaksanaan olahraga tersebut. Yang pertama, olahraga ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik klien, karena kondisi fisik klien ini diperlukan untuk menghindari cedera. Nah, yang kedua, kita harus melakukan pemanasan, lalu gerakan inti, lalu pendinginan. Nah, dari pemanasan ini bisa dilakukan sekitar 5-10 menit, sehingga otot-otot ini siap untuk menerima beban kerja yang dilakukan saat olahraga nanti. Nah, yang selanjutnya ada gerakan inti. Gerakan inti dilakukan sekitar 30-45 menit. Gerakan inti ini sesuai dengan kemampuan fisik tersebut, klien tersebut. Terakhir, pendinginan. Pendinginan ini sangat dibutuhkan saat olahraga, yang tujuannya untuk memberikan kesempatan pada otot-otot dan sistem kardiovaskuler untuk bisa memobilisasi zat-zat yang sudah dimetabolisme. Nah, kan tadi ada 3 cara. Yang pertama tadi kondisi fisiknya harus disesuaikan, lalu yang kedua itu tata cara olahraganya harus benar. Nah, yang ketiga ini waktu olahraga yang ditentukan itu harus benar juga. Waktu olahraga yang baik itu ketika suhu lingkungan itu tidak terlalu ekstrim seperti dilakukannya pada sore hari atau di pagi hari. Olahraga jangan dilakukan, tidak disarankan pada siang hari. Dan materi pendidikan kesehatan yang dapat kami sampaikan mengenai pencegahan tersier pada hipertensi, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, Bapak barusan sudah beres penyampaian materinya. Apakah Bapak Ibu semuanya mengerti? Nah, baik. Sekarang apabila ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Isnalul Mukarrom. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi atau pencegahan sejak dini terkait hipertensi dengan cara yang mudah supaya bisa dipahami oleh masyarakat? Terima kasih. Nah,
tadi ada pertanyaan dari Bapak Ade Isnal Mukarom, bagaimana cara menanggulangi gejala hipertensi atau pencegahan sejak dini untuk bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, saya akan kembali menjelaskan secara singkat. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan rutin tensi darah untuk mengetahui apakah tensi darah Bapak Ibu kurang atau tinggi. Nah, yang selanjutnya itu Bapak Ibu bisa mengkonsumsi sayuran dan buah dan tidak boleh mengkonsumsi garam dapur yang berlebihan. Lalu juga bisa melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Minimal itu 15 menit dalam sehari. Nah, yang terakhir itu Ibu Bapak harus mengurangi stres karena stres juga dapat memicu adanya hipertensi ini. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Jika seandainya orang tua, seorang ayah ataupun seorang ibu mengalami hipertensi, apakah ada kemungkinan anaknya mengalami juga hipertensi yang diturunkan dari ayah ataupun ibunya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Musli. Pertanyaannya, apakah hipertensi bisa menurun dalam keluarga? Jawabannya, hipertensi dapat menurun dalam keluarga. Apabila ayahmu atau saudara-saudaramu mengalami hipertensi, maka ada kemungkinan kamu juga mengalami hipertensi. Akan tetapi, hipertensi bisa dihindari bila kamu mengubah dan menerapkan gaya hidup sehat. Di antaranya, yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat, termasuk mengurangi kadar garam hingga kurang dari 1.500 mg per hari. Yang kedua, melakukan kegiatan fisik secara teratur. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, mengelola stres. Dan yang kelima, yaitu tidak merokok. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismainul Farida. Saya izin bertanya, apakah ada obat alternatif ataupun alami untuk menurunkan hipertensi? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Saudari Rismayatu yang telah mengajukan pertanyaan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apakah ada obat alternatif atau obat alami yang dapat menurunkan tekanan darah? Jawabannya ada. Jadi bisa menggunakan jus seledri, bawang putih, jahe, basil, kapulaga. Nah, saya akan menjelaskan salah satunya saja cara menggunakan bahan-bahan tersebut. Bisa dengan bahan yang gampang ditemukan di rumah, yaitu seledri ya. Kita siapkan dulu air panas, lalu potong-potong seledri. Siapkan blender atau mixernya. Lalu kalau misalkan dengan seledri terlalu pahit, kita bisa campurkan dengan satu buah apel. Satu buah apel dipotong-potong, dimasukkan kepada blender, lalu disatukan dengan seledri di mixer. Nah, mungkin seperti itu cara obat alternatif yang dapat menurunkan tekanan darah dengan cara mengkonsumsi jus seledri setiap hari. Terima kasih kepada Rismayatu yang sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan cukup dengan jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah, semua materi sudah selesai disampaikan. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah menyimak sangat baik. Tadi juga ada 3 pertanyaan yang disampaikan dan semuanya alhamdulillah sudah terjawab ya Bu. Nah, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk penyuluhan kali ini dicukupkan sekian. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semuanya, yang sehat tambah sehat, dan untuk Ibu yang memiliki riwayat hipertensi supaya menjaga pola hidupnya sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh materi-materinya. Baik, mungkin Ibu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.